Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, silakan lanjutkan konsumsinya. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke bab bertabarruk kepada pohon-pohon besar atau bebatuan-bebatuan besar atau bebatuan dan seumpamanya. Babu man tabarraka bi syajaratin au hajarin au nahwihima. Apa yang dimaksud dengan tabarruk dulu? At-tabarruk itu dari kata-kata tabarroka, tolabul barokah, warojauha, wa'tiqaduha, mencari keberkahan dan mengharapkannya, warojauha, wa'tiqaduha, seraya meyakininya. Apa itu barokah? Itu dulu kita bahas. Al-barokah az-ziyadah. Barokah itu artinya kelebihan. Maka secara ringkas, barokah itu adalah bermanfaatnya sesuatu yang ada pada kita, berkah waktu, berkah harta, berkah pekerjaan, berkah keluarga. Sesuatu itu dia bermasalah kalau sering bermasalah kalau dia kurang, tapi kalau dia lebih dalam banyak hal dia tidak menimbulkan masalah. Maka orang bertabarruk itu artinya orang yang mencari sesuatu yang membuat dia hidup tenang, hidup nyaman, hajat-hajatnya tercapai. Itu tabarruk. Apa yang diinginkan dapat, apa yang diharap dapat, hidup tenang, hidup bahagia, jauh dari masalah. Itu bertabarruk. Nah, bertabarruk ini dalam praktek-prakteknya diplesetkan, adalah pemelesetan oleh setan dari penyembahan terhadap benda-benda mati atau benda-benda hidup. Setan tahu persis kalau orang disuruh nyembah batu, ketika dia sudah mempunyai ilmu tentang kesyirikan, nggak mau syirik. Disuruh nyembah pohon, nggak mau syirik. Disuruh nyembah binatang, nggak mau syirik. Ketika orang sudah mempunyai ilmu tauhid, sama seperti yang dulu kita bahas. Dulu tahun-tahun sampai tahun 90-an Pak, sampai tahun 80-an lah dulu. Dukun itu laris manis Pak. Orang-orang nggak segan pergi ke dukun. Mau kemana? Ke dukun. Mau kemana? Ke dukun. Mau kemana? Ke dukun. Saya termasuk orang-orang yang berbahagia hidup dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000. Saya lihat betul perubahannya itu.
Dan saya rasakan perubahan itu. Tahun-tahun 70-an Pak, orang pakai jimat itu bangga. Orang pergi ke dukun beli jimat itu bangga Pak, betul-betul bangga. Saya tahu persis, saya bisa sebut nama, saking taunya saya tuh. Jimat apa saja saya tahu jenisnya. Waktu itu saya hidup tahun 74 di Kalimantan, lanjutkan tahun 73 di Kalimantan, 74 di Papua. Perdukunan itu marak dan orang tidak merasa sungkan-sungkan. Termasuk ahli-ahli masjid yang ke masjid itu berdukun Pak. Ustadz pun yang dipanggil ustadz berdukun. Yang sering ceramah di masjid-masjid itu berdukun. Saya tahu persis, saya bisa sebut nama. Ini bukan fitnah, tapi saya nggak mau sebut nama, khawatir pula jadi gunjing dia gitu. Sampai tahun 80-an muncullah Ustadz Zainuddin MZ, muncullah Ustadz Miftah Farid, muncullah Kiai Haji Syukron Ma'mun, muncullah EZ Muttaqin Hamka tahun 70-an. Tahun 81 beliau wafat. Ini ustadz-ustadz kondang-kondang ini yang muncul itu banyak menghantam tentang kesyirikan dan perdukunan, termasuk jasa almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat, walaupun oleh sebagian kalangan diremehkan. Saya lihat jasa beliau, 2 poin yang saya lihat jasa beliau itu: satu, menghantam perdukunan. Yang kedua Pak, tahun 70-an sampai 80-an masih banyak orang Islam yang minum minuman keras, anggur, apakah itu anggur kolesom atau bir hitam, tiger hitam, ada lagi tiger biru, bir hitam dan segala macam, dengan niat untuk obat, kalau tidak mabuk tidak berdosa. Ada ustadz yang kayak begitu mengeluarkan fatwa, ada Pak. Jadi pada saat itu banyak orang muslim yang minum bir hitam itu, tiger, botolnya sejengkal kayak gini nih, tidak mabuk, tidak berdosa, ahli masjid, rajin baca Quran. Nah, itulah termasuk almarhum Zainuddin MZ membawakan hadis, dan dia yang mempopulerkan itu jasa beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah, amin insyaallah. Dia yang mempopulerkan hadis di Indonesia ini. Hadis apa? Hadis ma askar kathiruhu faqaliluhu haram. Ingat betul saya itu. Apa yang dikonsumsi banyak menyebabkan orang mabuk, maka dikonsumsi sedikitnya haram. Maka mulailah tahun 80-an sudah mulai orang tidak mengkonsumsi anggur. Tidak, dulu ada anggur kolesom, campuran dengan beras kencur. Orang Papua itu kalau minum itu 1 botol mabuk. Minum setengah botol tak mabuk, apalagi cuma 2 sloki. Sloki itu tutupnya itu sehat. Kira-kira begitu ya. Nah, perdukunan juga kayak begitu, dihajar oleh dai-dai yang masyhur-masyhur itu. Nama-nama tersebut diantaranya itu yang masyhur-masyhur itu. Akhirnya orang mulai sadar bahwa pergi ke dukun itu syirik. Pertengahan 85, 86 sampai 90-an hilang istilah dukun Pak. Apa yang ada? Orang pintar. Padahal paunya minta ampun. Kenapa tidak pau? Saya kasih contoh Pak ya. Ini ada 2 orang nih. Yang sebelah kanan ini saya nggak kenal namanya. Dua-duanya enggak. Yang pakai kopiah hitam ini bos.
Ya, yang kopiah hitam ini bos, dia yang punya pabrik. Nah, yang sebelah kirinya satpam. Satpam di perusahaan itu. Bosnya bilang kepada saya, Pak Ustadz, ada perlu apa-apa, ini nomor telepon saya, langsung hubungi saya. Saya bilang terima kasih, tentu gitu. Tiba-tiba saya setiap ada keperluan minta ke satpamnya, mau nggak saya Pak? Coba jawab, mau nggak saya? Saya nggak minta ke bosnya, padahal nomor telepon ada dan dia sudah menjamin kalau Pak Ustadz telepon saya langsung beres semuanya. Tapi saya minta ke satpamnya. Dungu nggak saya? Dungu. Kenapa? Kenapa tidak langsung ke bosnya? Saya perlu duit 50 juta misalnya, saya minta ke satpam. Apa kata satpamnya? Gaji saya aja cuma 3 juta Pak sebulan. Betul? Berarti kan dungu saya. Makanya saya bilang tadi, Pau, Rabbul Alamin itu jin atau Allah? Coba jawab. Pemilik jagat raya ini jin atau Allah? Lah tiba-tiba minta tolong sama jin, tak Pau tuh. Betul atau tidak? Itu poinnya. Jadi bukan asal sembarang benci. Jadi tahun 80-an, tahun 85-an, 86, saya waktu itu tinggal di Bogor. 86 itu saya tinggal di Bogor. Nggak kedengaran lagi kata-kata pergi ke dukun itu boleh dikatakan nggak kedengaran. Orang gengsi Pak. Syirik. Apa sekarang? Orang pintar. Apalagi bahasa selain orang pintar, ahlul hikmah. Malu dia nyebut wali, dibilang ahlul hikmah. Itu tuh ada di Jawa Barat itu ahlul hikmah, yang kemana-mana pakai sempak aja Pak, kemana-mana pakai sempak, tapi dia bisa membuat kodok berbaris Pak. Jadi kalau dia pergi ke pematang sawah, di jentiknya air itu dia pakai kolor aja tuh, nggak pakai sendal, nggak pakai baju. Nah, itu kodok melompat-lompat di matang sawah itu baris tuh Pak. Dan kalau dia jalan di kota itu, orang-orang ngejek-ejek dia, ngejek dia, supaya apa? Supaya dia emosi. Kalau dia emosi gimana? Supaya diludahi orang yang ngejek itu. Yang diludahi itu gembira Pak. Kenapa? Keyakinan mereka kalau sudah diludahi besok kaya. Begitu Pak. Sayangnya dia senyum-senyum aja, dia ejek-ejek, dia cuek aja Pak. Ini ya saya tahu persis. Wah, disebutlah ahlu hikmah. Termasuk yang saya cerita, saya ulangi lagi ceritanya lah. Saya ulangi lagi ceritanya. Cerita yang dialami oleh Pak Darajat, kenal orangnya, yang waktu kita ke Talang-Laka dulu, yang tinggal di Sebrida dekat dengan masjid itu sebelum Simpang Siambul, Pak Haris namanya. Ya, orangnya kecil-kecil itu. Itu diajak satu ketika oleh seorang kiai, ayo kita pergi ke rumah ahlu hikmah itu, wali itu, hari Jumat Pak, hari Jumat. Jadi kalau Bapak nanti nggak percaya, pergi ke Sebrida, ada agen Sun sekarang di situ, sebelum masjid Simpang Siambul itu, sekitar 200 meter kemari sebelah kiri itu ada agen Sun, berhenti situ, ada orangnya pendek-pendek, cari mana yang namanya Pak Aris, coba ceritakan peristiwa tentang ahlu hikmah yang di Cianjur. Dia yang cerita sama saya. Jadi ceritanya saya ulangi lagi nih. Sebagian mungkin masih ingat, sebagian sudah lupa, mungkin sebagian baru dengar. Tapi ini penting cerita ini. Dia diajak oleh seorang kiai, bukan sembarangan, seorang kiai, pimpinan pesantren. Yang saya mengajar di situ. Ayo kita ke rumah ahlu hikmah itu. Minta apalah saya nggak tahu. Sampailah dia di rumah Ajengan panggilannya. Sampailah di rumah Ajengan itu sekitar jam 11 kurang. Nah kalau di Bogor kan sholat Jumatnya sekitar setengah 12 atau jam 11 lewat. Jawa Barat begitu lebih cepat. Langsung pergi ke rumahnya, ketok pintu, keluar istri si wali Allah tadi. Iya, keluar si wali Allah. Dia kenal sama kiai ini, Pak Anu. Si kiai ini nanya,
Ajengan ada. Oh, ajengan sudah pergi Jumatan. Masuk, enggak usah. Nanti aja habis Jumatan baru kami datang lagi. Dia sudah pergi Jumatan, ya sudah, kami pergi ke masjid juga. Pergilah Pak Kiai tadi dengan Haris tadi, si Haris tadi, Ustadz Haris. Dia guru matematika, guru biologi. Tentu otaknya main ya. Tentu otaknya main. Dia guru matematika, guru biologi, otaknya main, cerdas. Pergilah Jumatan ke masjid yang ada di dekat rumah ajengan si wali Allah tadi. Kisah nyata Pak, ada 2 kisah nyata. Satu lagi kisah nyata yang di Sumbawa, kawan saya juga. Cuma saya jarang menceritakan yang kedua ini karena saya tidak mendengar langsung dari mulutnya. Kalau ini saya dengar langsung dari mulut si Haris, sehari setelah dia mengalami peristiwa itu. Jadi setengah jam 11 lewat itu mereka pergilah ke masjid terdekat sholat Jumat. Sehabis sholat Jumat sekitar jam 12 baliklah Pak Kiai tadi dengan Haris kembali ke rumah wali Allah tadi. Ketuk pintu, istri wali Allah tadi nyambut, ajengan belum pulang. Dia nggak bilang wali Allah suaminya, ajengan belum pulang, duduk dulu lah, sebentar lagi paling pulang itu. Dah, duduklah mereka di ruang tamu berhadapan langsung dengan kamar ajengan yang pintunya tertutup. Duduk tidak sampai sekitar 10 menit, pintu kamar terbuka. Dibuka, dari dalam ajengan keluar masih dengan jubah, masih dengan serban dan segala macamnya. Pak Kiai Anu, saya nggak sebut namanya. Wah, langsung cium tangan bolak-balik bla 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 bla. Wali Allah kan gitu, rugi nggak cium tangannya, kan wali Allah. Cium tangan bolak-balik Pak, boom 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 ya. Sudah lama nunggu Pak Anu, baru ajengan baru pulang sholat juga. Iya, ini baru pulang, barusan sholat di Masjidil Haram. Mendengar kata Masjidil Haram, si Haris nengok jam, langsung ngomong, ajengan baru jam 12, rasanya di Masjidil Haram baru jam 8, belum masuk waktu Jumat. Kira-kira wali Allah bisa jawab nggak? Kira-kira wali Allah bisa jawab nggak? Apa kata Kiai yang bawa, ente bikin malu, balik, tak jadi ngobrol sama wali Allah. Ini Pak, ahlul hikmah. Di bumi mana sholat Jumat jam 8 pagi? Hati-hati Pak, hati-hati. Orang pintar. Banyaklah cerita, sudah kita sedang tidak membahas itu. Kalau Bapak mau cerita banyak dongeng-dongengan, datang ke pesantren Darul Huda, ngobrol-ngobrol dengan saya. Kita dongeng-dongengan. Banyak cerita model begitu yang bukan dongeng. Yang paling fantastis yang nomor 2 sebenarnya. Tapi sudahlah. Nah, saya tidak terlalu berani cerita nomor 2 sebab saya tidak dengar langsung dari orangnya gitu loh. Saya dengar dari orang ketiga, nggak jauh sih, orang ketiga. Jadi bukan katanya orang ketiga. Sanadnya saya bisa sebut. Tapi karena memburukkan orang kan nggak bagus, itu sanad ghibah. Kira-kira. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi tahun-tahun 80-an sampai 90-an hilang istilah dukun, yang muncul istilah orang pandai, ahlul hikmah. Bahkan ada yang sampai berani wali Allah. Oke. Dulu kalau yang pergi dukun itu Pak, baju hitam, celana hitam, gesper ikat pinggang besar. Ada yang warna hijau, ada yang warna coklat, ada yang warna macam-macam. Kalau di Jawa blangkon dan rambut gondrong. Di rumah itu harus ada tengkorak, kalau enggak kurang serem.
Iya bener. Wong, saya tahu persis lah. Jadi Ustadz sering ke rumah dukun? Sering, ada, titik. Menyan. Nah, tahun 90-an Ustadz kondang termasuk almarhum Zainuddin MZ masih terus ngebom, disindir-sindirnya tentang ahlul hikmah dan segala macam. Akhirnya penampilan berubah, Pak. Penampilan berubah, yang dulu pakai baju hitam-hitam sekarang pakai jubah. Nah, pakai jubah. Yang dulu belangkon kopiah haji, Pak. Yang dulu keris sekarang tasbih. Bahkan ada satu majalah khusus, saya lupa apa nama majalahnya, beredar di Jabodetabek. Majalah itu khusus, judulnya Anda perlu pengasih, Anda perlu rezeki lancar. Bahasanya bukan pengasih lagi, bukan pelet, bukan ilmu pengasih, tapi Anda perlu jodoh. Wah, kan itu. Rezeki lancar, rumah tangga harmoni. Datanglah ke Kiai anu di Padepokan anu, gambarnya seorang dengan jubah putih, kopiah putih, kumis tetap tebal, kan iko licin, Pak. Mohon maaf nih, licin. Pegang tasbih, ujungnya mahar. Wah, bukan lagi tapi mahar. Jadi ada ijab kabul. Inilah ilaha illallah, terus berkembang. Nah, ini dia pekerjaan setan. Setan tahu. Kalau dibilang dukun orang sudah nggak mau. Kalau dibilang orang pandai tapi masih pakai baju hitam, pakai keris, orang nggak mau. Tapi kalau sudah dibilang ahlul hikmah dengan jubah putih dengan begini, masih banyak yang datang. Sekarang bukan lagi ahlul hikmah, Pak, kiai. Ya, ustadz. Termasuk dulu ada ustadz kambing yang alhamdulillah sudah redup. Saya nggak perlu sebut namanya, cuma digelari oleh masyarakat Riau ustadz kambing. Kemana-mana jual kambing, mindahkan penyakit ke kambing. Apa salah kambing itu sehingga harus menerima kiriman penyakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit limpa, penyakit liver, panu aja sekalian pindahkan ke situ biar menggaruk terus tuh kambing. Saya nggak perlu sebut namanya. Alhamdulillah Allah sudah selamatkan masyarakat muslim Riau terutama dari syubhat beliau. Ustadz Arifin Ilham almarhum kemana-mana ngajak orang zikir dekat kepada Allah. Dia kemana-mana ngajak orang beli kambing dia supaya penyakit dipindahkan. La haula wala quwata illa billah. Namanya berubah menjadi kiai, berubah menjadi ajengan, berubah menjadi buya dan segala macam. Trik setan supaya orang tetap melakukan kesyirikan. Sama, setan tidak rela orang berhenti menyembah Latta, orang berhenti menyembah sebelum Latta, orang berhenti menyembah Ya'uq, Yaghus, Nasr, berhala-berhala sebelum Latta dan Uzza. Nggak rela setan. Maka dimunculkan bukan Tuhan-Tuhan asalnya, bebatuan-bebatuan yang namanya Latta, Uzza, Manat, Suwa. Sebentar. Sebelum zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, sudah ada nggak orang yang namanya Abdullah? Sudah ada? Sudah ada. Berarti sebelum Nabi Muhammad ada, mereka sudah kenal Allah belum? Sudah kenal Allah belum? Sudah. Sudah ada atau tidak orang yang bernama Abdurrahman? Sudah ada belum? Sudah. Abdul Malik? Sudah. Berarti mereka sudah kenal Allah? Sudah. Satu ya, data nih. Ini data nih.
supaya kita lebih meyakini apa firman Allah yang terdapat dalam surah Az-Zumar. Coba kamu tanya kepada mereka-mereka yang nyembah berhala itu, wahai Muhammad, kenapa kalian sembah berhala? Apa jawab mereka? Kata Allah dalam surah Az-Zumar, qalu, mereka menjawab, ma na'buduhum, ndak, kami enggak nyembah Lata, kami enggak nyembah Uzza, kami enggak nyembah Manat, kami enggak nyembah Suwa, kami enggak nyembah Yaghus, kami enggak nyembah Ya'uq, kami enggak nyembah Nasar, illa, adapun kalau kami kasih dia sesajen, kami sembelih kambing, kami keliling di sekeliling Ka'bah telanjang bulat, lalu kami serahkan kepada dia, liyuqarribuna, hanya supaya mereka itu, karena mereka itu dulu adalah orang-orang soleh di zaman-zaman terdahulu, tentu mereka sudah dekat kepada Allah. Liyuqarribuna, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, zulfan, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu tipuan setannya, Pak. Itu tipuan setannya. Terbukti firman Allah lagi, wala in sa'altahum, coba tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka pasti mengatakan Allah. Mereka yakin bukan Lata mencipta, bukan Uzza mencipta, bukan Manat mencipta, bukan Suwa mencipta, bukan Ya'uq mencipta, bukan Yaghus mencipta, bukan Nasr mencipta. La yaqulunallah, mereka pasti akan mengatakan yang menciptakan ini Allah. Lalu kenapa kalian sembah batu-batu itu? Oh, dan kami tidak nyembah batu-batu itu. Mereka itu cuma patung-patung orang-orang soleh zaman dahulu. Kami kasih sembahan kepada mereka supaya mereka melaporkan kepada Allah, ini yang ngasih sembahan si fulan, supaya kami dekat kepada Allah. Buka surah Az-Zumar. Nah, terbongkar rahasia itu. Setan puas hati? Tidak. Mereka melakukan musyawarah besar, mubas setan, munaslub setan. Nah, di alam setan, maka berkumpullah seluruh petinggi-petinggi setan. Mereka bermusyawarah, terbongkar lagi ini cara kita. Udah, kita ubah lagi cara. Bagaimana? Sekarang populerkan, viralkan melalui medsos kalian. Gitu. Kita baru kenal medsos sekarang, setan udah dari dulu. Karena penggoda itu mesti harus lebih pandai daripada yang digoda. Mana yang bisa? Masa ini itu bapak sedang duduk dengan anaknya. Mana yang sering? Anak ngelentong bapaknya atau bapak ngelentong anaknya? Bapak membohongi anaknya, betul? Nangis sedikit, sudah. Nanti kita jalan-jalan. Habis itu anaknya lupa, ada bapaknya pun pura-pura nggak ingat. Itu contoh. Kalau bapaknya lebih bodoh daripada anaknya, bisa nggak dia membodohi anaknya? Tidak bisa. Kalau teknologi bapaknya lebih rendah daripada teknologi anaknya, bisa nggak dia menggoda anaknya? Tidak bisa. Begitulah setan. Teknologi setan lebih canggih. Kita baru 3G, mereka mungkin sudah 7G. Iya, kita baru memperkenalkan 5G saja sudah ketahuan rahasia Bill Gates kenapa mau mempopulerkan 5G. Jangan tanya saya, buka internet, apa bahaya 5G, misalnya begitu. Mereka sudah, mungkin kita baru belum kenal handphone, mereka sudah kenal Android, mungkin begitu. Akhirnya mereka putuskan, mari kita viralkan. Mereka tidak usah nyembah pohon, mereka cukup meminta kepada pohon. Mereka nggak usah nyembah batu, mereka cukup meminta berkah kepada batu. Ini ada batu mau jatuh nih, ini tebing,
Ini ada batu mau jatuh, bapak mau lihat di bawahnya. Batu jangan jatuh ya, mohon tolong. Tabaruk tuh, nggak sadar kita kan? Nggak sadar kita kan? Itu pak perangkap setan. Kita menjalan, ih batu jangan jatuh ya, mohon ya. Oke ya batu, thank you. Nggak sadar kita, digiring. Lewat pohon besar, permisi Datuk, cucu numpang lewat. Sempat pohon itu jawab, bilo pulo dan kawin jo nenek kau. Gimana pak? Nah luar biasa, waspada pak. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Aku rabbul alamin kata Allah. Aku kata Allah rabbul alamin. Aku yang ngatur. Qul, perintah Allah kepada Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad. Qul, lan, never, tidak akan. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Katakan kepada umatmu, tidak akan yusibana, nggak akan ada yang bisa menimpa kita illa, kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Sudah di depan mata nih air minum, sudah di masuk ke mulut air minum, tiba-tiba tercium bau bangkai, tetelan atau temuntahkan air itu? Temuntahkan. Punya siapa air tadi? Allah takdirkan air itu tidak takdirnya masuk mulutmu. Sesederhana itu pak. Tapi berat pak, berat. Maka untuk itu kita betul-betul meyakini la haula wala quwata illa billah. Maka di situ kita betul-betul sedikit demi sedikit melatih diri meyakini iyyaka na'budu ya Allah. Hanya kepadamu kami menghinakan diri, merendahkan diri, takut. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Kami nggak punya kekuatan apa-apa. Jangan sombong pak, jangan petantang-petenteng. Semuanya kekuatan Allah. Teorinya mudah kan? Betul ya? Teorinya kan sesederhana apa yang saya sampaikan tadi. Siapapun bisa menyampaikan teori kayak begitu. Tapi coba dipraktekkan. Maka ketika dipraktekkan itu, disitulah letak terasanya. Ternyata betul, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita melanjutkan bab ini, mari mulai malam ini terus kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau mengandalkan ilmuku, mengandalkan kekuatanku, mengandalkan apapun yang ada dariku, tidak bisa ya Allah, aku tidak bisa. Tapi aku pengen selamat dunia, selamat akhirat. Maka iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Tolonglah aku ya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.